Selamat pagi adik-adik semuanya. Hari ini kita akan kembali membahas bab 3 mengenai baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Nah, di minggu lalu kita sudah membahas mengenai pengertian baptisan, makna baptisan, dan hari ini kita akan bahas kembali secara singkat mengenai pengertian baptisan, yaitu baptisan berasal dari bahasa Yunani yaitu baptizo, yang berarti menenggelamkan atau dikenal sebagai sakramen Kristen yang melambangkan pembersihan dosa dan kematian bersama Yesus. Dan untuk secara maknanya, baptisan adalah membersihkan diri dari dosa, atau lebih sederhananya penyucian dalam kehidupan kekristenan, dan dapat diungkapkan sebagai makna bahwa orang tersebut adalah pengikut Kristus. Nah, untuk pengertian dan makna ini nanti adik-adik untuk tugas yang minggu lalu ini adalah jawaban untuk pengertian dan makna dari baptisan itu ya. Jadi tolong dibaca lagi materi pertemuan kita minggu lalu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam jenis-jenis baptisan. Nah, jenis-jenis baptisan ini seperti yang di buku kalian juga ada. Nah, jenis baptisan itu adalah baptisan Yohanes, baptisan percik, dan baptisan selam. Nah, untuk baptisan Yohanes ini adalah baptisan yang bermakna penyucian diri dari dosa, tetapi sifatnya melambangkan pertobatan dan pengharapan akan kebangkitan Kristus. Nah, kalau kita mau tahu baptisan Yohanes, nah, baptisan ini adalah yang dipopulerkan oleh Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu adalah utusan Allah yang mendahului kelahiran Tuhan Yesus untuk mempersiapkan jalan bagi Tuhan Yesus nantinya. Nah, untuk khusus baptisan Yohanes ini adalah sebagai tanda pertobatan gitu. Nah, mereka yang dibaptis oleh baptisan Yohanes adalah orang-orang yang memang pada zaman perjanjian lama itu untuk membersihkan diri dari dosa dan bertobat atas dosa-dosanya. Nah, jadi baptisan Yohanes ini dilakukan di Sungai Yordan pada masa itu dan disebut juga sebagai baptisan untuk pertobatan. Nah, sekarang kita masuk ke dalam baptisan Yohanes yang dikatakan di dalam Alkitab. Untuk baptisan dengan air yang dilaksanakan oleh Yohanes Pembaptis di Sungai Yordan dan seturut katanya, itu dapat kita lihat di dalam Matius 3 ayat 11a. Baptisan itu adalah tanda pertobatan dari yang bersangkutan, dalam artian yang bersangkutan telah menyesal atas semua dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan yang telah diperbuatnya. Jadi kita tahu bahwa pertobatan itu bukan hanya ketika kamu mengatakan saya bertobat, saya menyesal, tapi lebih kepada harus hatimu yang mengatakan bahwa kamu menyesal dan bahwa kamu menyadari segala kesalahanmu dan kamu ingin menghentikan semua kesalahan-kesalahan itu dan jangan dilakukan lagi nanti di kemudian hari. Nah, untuk baptisan anak-anak itu biasa dilakukan dalam gereja untuk untuk anak bayi atau anak kecil yang akan menerima baptisan, yang lahir di dalam keluarga kekristenan gitu. Dan dalam perjanjian baru dapat menemukan bahwa beberapa bagian yang menjelaskan bahwa sudah ada baptisan yang dilayankan kepada anak-anak. Nah, untuk baptisan anak-anak ini nanti kalian bisa baca dalam Alkitab kalian, yaitu Matius 10 ayat 14a, Markus 10 ayat 14a, dan Lukas 18 ayat 16a. Ini tolong dibaca ya nanti adik-adik, karena nanti akan dimasukkan ke dalam ujian kalian, dan tolong ini dihafal ya. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam baptisan percik. Baptisan percik ini adalah baptisan yang hanya dipercik oleh air di atas kepala oleh pendeta. Nah, baptisan ini biasanya diberikan kepada bayi dan balita begitu. Jadi perbedaannya dengan baptisan selam adalah baptisan selam itu di mana
manusia harus menenggelamkan seluruh tubuhnya ke dalam air, dan biasanya baptisan ini diberikan kepada orang dewasa karena baptisan selam ini biasanya dilakukan di dalam air, dan nanti orang itu akan ditenggelamkan seluruh tubuhnya sampai tenggelam semuanya. Dan itulah perbedaan baptisan percik dan baptisan selam, begitu. Tapi tidak berarti karena ini berbeda jadi sebuah perdebatan, tidak. Tetapi ini tetap sama-sama kita menjadi pengikut Kristus, gitu. Tidak ada yang mengatakan bahwa kalau misalkan kita hanya dipercik kita bukan pengikut Kristus, atau kalau kita hanya dibaptis selam kita adalah pengikut Kristus, bukan. Dan baptisan ini sama-sama menandakan kita bahwa kita adalah pengikut Kristus karena kita dibaptis di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, begitu ya. Nah, untuk baptisan perintah Yesus dapat kalian baca nanti di Matius 28 ayat 19 sampai 20. Ini juga nanti Miss minta tolong supaya kalian dihafal, dan nanti hafalannya ini nanti Miss minta kalian buat video untuk hafalannya, begitu nanti ya, nanti. Dan juga nanti akan Miss masukkan di ujian, jadi tolong dihafal ya. Nah, isinya adalah Yesus meminta kepada semua murid-muridnya, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ya, jadi Yesus sendiri juga sudah meminta kepada murid-muridnya terlebih dahulu bahwa Yesus ingin kita semua menjadi orang percaya, menjadi pengikut Kristus yang sejati, sehingga kita dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah, kita sekarang masuk ke dalam baptis percik atau selam, gitu. Karena yang terjadi banyak perdebatan tentang cara baptis yang alkitabiah. Nah, kembali lagi seperti yang tadi Miss katakan, Alkitab itu tidak memberi penekanan pada cara baptis tertentu, begitu ya. Tidak ada dikatakan dalam Alkitab kamu harus dibaptis secara percik atau kamu harus dibaptis secara selam. Tidak ada dikatakan dalam Alkitab seperti itu. Namun Alkitab lebih menekankan pada arti baptisan, kepada makna baptisannya itu sendiri ya. Bahwasanya seseorang itu menjadi bagian persekutuan orang percaya yang bertobat dan bersedia menjalani hidup baru di dalam Yesus Kristus, begitu. Jadi lebih kepada pemberian hatimu, dirimu kepada Tuhan dibanding kepada cara baptismu itu sendiri, gitu ya. Lalu, nah kita sampai pada kesimpulan dari bab kita bab 3 ini, yaitu baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus, adalah baptisan merupakan salah satu sakramen dalam gereja Protestan, yaitu sakramen baptisan kudus yang merupakan tanda seseorang menjadi bagian dari persekutuan orang percaya yang sudah bertobat dan menjadi bagian dari persekutuan orang percaya dan bersedia hidup di dalam anugerah Yesus Kristus. Semua orang yang sudah dibaptis dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah orang-orang yang telah menjadi bagian dalam anggota dari persekutuan orang percaya. Nah, jadi demikianlah kesimpulan kita dari bab 3, yaitu baptisan sebagai tanda menjadi milik Kristus. Nah, semoga adik-adik jadi lebih mengerti mengenai pengertian baptisan itu dan makna baptisan itu sendiri, dan tidak ada lagi yang namanya pro dan kontra mengenai cara baptisan itu ya. Karena bagaimanapun cara baptisan itu dilakukan, yang lebih penting adalah makna dari baptisan itu sendiri, dan kita semua menjadi satu persekutuan di dalam nama Yesus Kristus.
Ya, baiklah, kita akan selesaikan, kita sudahi pelajaran kita hari ini. Semoga adik-adik tetap dalam lindungan Tuhan, tetap dalam situasi yang sehat selalu bersama keluarga, dan semoga nanti pandemi ini bisa cepat selesai dan kita bisa berkumpul lagi satu sama lain. Baiklah, kita akan tutup pembelajaran kita ini. Kita akan berdoa masing-masing di tempat kita. Terima kasih sudah melihat materi ini dan semoga menambah wawasan kita semua.